Lo pernah gak sih kepikiran, kenapa dunia modern itu bentuknya kayak sekarang? Kita bisa protes pemerintah tanpa takut dipancung. Bisa kuliah tanpa ditanya, lah kamu bangsawan apa bukan? Dan punya hak yang gak bisa dicabut cuma karena kita lahir sebagai rakyat biasa. Itu semua bukan muncul dari patch update kehidupan manusia, tapi lewat drama sejarah paling heboh di akhir abad 19, Revolusi Prancis. Dan percaya atau enggak, drama itu lengkap. Mulai dari rakyat yang kelaparan, raja yang clueless, bangsawan yang so elegan padahal negara bangkrut, sampai IDD keren kayak Liebert, Galit, Fraternit yang bikin dunia kayak habis ngeriset mindset. Kadang orang bilang revolusi Prancis itu kayak install ulang peradaban manusia. Bedanya prosesnya jauh lebih berdarah dibanding install Windows. Jadi di perjalanan ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap tajam soal gimana revolusi ini gak cuma ngubah Prancis, tapi nge-recode seluruh cara manusia memahami kebebasan, kekuasaan, dan ya, diri kita sendiri. Sebelum revolusi Prancis meledak kayak drama sejarah terbesar sejagat Eropa, dunia sosial politik waktu itu tuh gimana ya? Bayangin sebuah negara yang strukturnya mirip game RPG, tapi sayangnya kamu spawn sebagai rakyat biasa dan gak ada cara buat level up. Itulah Prancis pra-1789. Sebuah dunia yang diatur oleh absolutisme, ketimpangan sosial, dan struktur feodal yang sudah kadaluarsa tapi tetap dipaksa hidup. Macam aplikasi tua yang jelek tapi nggak pernah diupdate. Pertama-tama, absolutisme. Kalau sekarang kita ribut soal pemerintah overpower, raja-raja Prancis waktu itu literally punya ultimate access. Mereka bisa bikin kebijakan tanpa konsultasi, mutusin pajak seenaknya, bahkan membungkam kritik hanya karena saya raja. Louis XVI bukan orang jahat, cuma bisa dibilang beliau itu embodiment dari good intentions, terrible leadership. Pemerintahan absolutis itu seperti satu orang memegang remote control seluruh negara. Bedanya, kalau dia salah pencet, yang crash bukan aplikasi, tapi nasib jutaan manusia. Lanjut ke ketimpangan sosial. Nah ini bagian yang kalau dibacain sekarang bikin kita pengen bilang, lah, kok tega banget? Masyarakat dibagi ke 3 golongan. First estate, gereja. Second estate, bangsawan. Third estate, semua orang selain 2 golongan tadi, petani, buruh, tukang roti, dokter, profesor, sampai orang miskin yang cuma numpang lewat kehidupan. Dan lucunya, golongan pertama dan kedua yang paling kaya gak bayar pajak. Sementara third estate, yang hidupnya sudah ngos-ngosan, justru harus menanggung beban negara. Ini kayak pesta besar di mana yang kaya makan gratis, sedangkan yang miskin disuruh bayar deposit service charge dan biaya kursi yang lebih nyesek. Hak-hak sosial juga ditentukan dari lahir. Kalau kamu lahir bangsawan, selamat. Kamu otomatis punya akses pendidikan, jabatan militer, posisi gerejawi, dan privilege legal. Tapi kalau kamu lahir di third estate, ya, selamat berjuang. Talent, kecerdasan, kerja keras, semua itu kalah sama siapa bapakmu. Nah, semuanya ini didukung oleh struktur masyarakat feodal yang udah uzur, tapi tetap dipertahankan. Seperti fosil museum yang dipaksa berfungsi. Tuan tanah memegang hak atas lahan, sedangkan petani cuma numpang hidup dan harus bayar upeti, sewa, pajak, serta macam-macam pungutan tradisional yang terkadang terdengar absurd. Bayangkan, kamu harus bayar biaya untuk hak menggunakan oven desa. Kalau sekarang ada yang minta kita bayar hak membuka pintu rumah, mungkin kita bakal ngamuk. Tapi dulu, itu standar operasional prosedur. Kehidupan rakyat biasa itu kayak berjalan di jalur lari, tapi kaki dirantai. Mereka bekerja keras, tapi nggak punya suara politik. Mereka bayar pajak lebih banyak, tapi nggak dapat perlindungan hukum. Dan di atas semua itu, mereka menyaksikan bangsawan hidup glamor sambil bilang, rakyat harus sabar. Padahal di dapur, roti makin lama makin mahal, dan anak-anak kelaparan. Ketimpangan ini akhirnya membentuk atmosfer sosial yang gerah, penuh frustrasi, dan siap meledak. Ibarat kompor yang nyalanya kecil tapi nggak pernah dimatikan, masyarakat Prancis hidup dalam tekanan konstan. Dan begitu idea baru dari era pencerahan masuk tentang kebebasan, kesetaraan, kedaulatan rakyat, situasinya berubah drastis. Masyarakat mulai sadar, kok
dunia lain bisa mikir, kok kita begini-begini aja? Singkatnya, dunia sebelum revolusi adalah dunia yang stagnan secara politik, timpang secara sosial, dan keras secara ekonomi. Dan di tengah semua itu, perlahan muncul satu kesadaran kolektif. Sistem lama ini sudah nggak kompatibel lagi dengan manusia yang semakin berpikir. Dari titik itulah percikan perubahan mulai muncul, dan seluruh sejarah Prancis bersiap untuk direset. Kalau bab pertama adalah setting dunia yang kusut, kering, dan gak user-friendly, maka bab ini adalah momen ketika update notifikasi muncul era pencerahan. Era ini kayak grup WhatsApp filsuf yang isinya orang-orang terlalu kepintaran, terlalu peduli kemanusiaan, dan terlalu berani buat ngomong. Kayaknya Roger Raga ini perlu dicek ulang deh. Gagasan pencerahan muncul bukan dari ruang kosong. Mereka dipicu rasa frustrasi terhadap sistem politik yang usang dan ketidakadilan sosial yang kelewat parah. Para pemikir ini Voltaire, Rousseau, Montesquieu, dan kolega-koleganya yang doyan nulis buku tebal, nggak cuma bikin teori buat pajangan rak perpustakaan, mereka menawarkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi penguasa. Cara baru memandang manusia, dan disinilah ceritanya mulai seru. Pertama, mereka menyebarkan ide bahwa manusia itu rasional. Terdengar simple? Iya. Tapi waktu itu, bilang manusia punya akal sehat yang bisa dipakai mikir adalah pernyataan radikal. Soalnya sistem politik saat itu dibangun berdasarkan anggapan bahwa rakyat nggak bisa dipercaya mengambil keputusan. Voltaire, datang dengan energi sarkas tingkat dewa. Dia ngegas keras ke gereja dan negara yang dianggapnya terlalu dominan. Kritik-kritiknya itu relatable banget sampai sekarang. Kayak protes warganet, tapi versi 1700-an. Hanya saja pakai diksi elegan dan humor yang pedas tapi cerdas. Lalu ada Montesquieu yang bilang, bro, kekuasaan harus dipisah biar nggak gila. Gagasan Trias Politicania ibarat firewall bagi kekuasaan. Waktu itu, gagasan ini cukup bikin para bangsawan keringat dingin. Dan tentu saja ada Jean-Jacques Rousseau, bapak ide kedaulatan rakyat. Dia ngomong bahwa kekuasaan itu asalnya dari rakyat, bukan raja. Bayangin, di zaman ketika raja dianggap ditunjuk Tuhan, Rousseau datang dengan vibes. Kayaknya kalian tuh lupa siapa yang sebenarnya punya negara ini. Idenya nggak cuman populer, tapi semacam spoiler alert bagi masa depan politik Eropa. Yang bikin era pencerahan makin bahaya adalah cara penyebaran idenya. Zaman itu mulai muncul budaya salon-salon intelektual, ruang kumpul yang isinya diskusi serius, tapi vibe-nya cozy. Kayak nongkrong di coffee shop sambil debat filsafat. Kelas menengah yang makin melek baca ikut nimbrung. Dan tiba-tiba ide-ide yang dulu cuma ada di buku tebal jadi bahan obrolan publik. Semangat melawan mulai tumbuh perlahan. Bukan melawan dalam arti angkat senjata duluan, tapi melawan dalam bentuk mental. Melawan cara berpikir lama, melawan struktur yang stagnan, melawan narasi bahwa rakyat harus diam, patuh, dan terima nasib. Ini momen ketika rakyat mulai sadar bahwa mereka bukan NPC dalam cerita sejarah. Mereka bisa jadi player utama. Gagasan pencerahan memberi mereka bahasa baru untuk memahami penderitaan mereka. Ketimpangan sosial yang tadinya dianggap sudah kodratnya begitu, tiba-tiba terlihat sebagai masalah struktural. Pemerintahan absolut yang dulu diterima sebagai tradisi, sekarang terlihat absurd, dan feodalisme yang selama ini dianggap wajar, mulai terasa menjengkelkan. Dan saat ide-ide itu bertemu kenyataan pahit, krisis ekonomi, gagal panen, harga roti naik kayak saham gorengan, maka pikiran rakyat berubah jadi bensin yang siap menyala. Ditambah lagi semboyan yang kelak terkenal, Liber, Eagle-eyed, Fraternity, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, bukan sekadar slogan manis. Itu blueprint bagi dunia yang lebih manusiawi. Singkatnya, era pencerahan adalah momen ketika nalar manusia melakukan perlawanan. Bukan perlawanan fisik dulu, tapi perlawanan intelektual. Perlawanan yang membentuk imajinasi sosial baru. Dan begitu imajinasi itu terbentuk, sistem lama tinggal menunggu waktu sampai akhirnya runtuh. Kalau bab sebelumnya adalah tentang bagaimana ide-ide pencerahan bikin rakyat melek bahwa hidup mereka nggak seharusnya seperti itu, maka bab ini adalah momen ketika semua ide itu berubah dari obrolan nongkrong menjadi dokumen resmi negara. Ini bukan cuman
upgrade. Ini kayak dunia berubah dari mode trial version ke full access. Dan simbol besarnya adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789 sebelum revolusi. Hak itu sifatnya top down. Raja menentukan hak apa yang boleh kamu punya, kapan kamu boleh bicara, bahkan kapan kamu boleh protes. Spoiler, hampir nggak pernah. Logika zaman itu sederhana tapi problematik. Karena saya raja, maka saya sumber segala hak rakyat. Ya, ibarat pengguna gratisan yang cuma bisa akses fitur basic. Kalau mau fitur premium, harus dapat restu bangsawan dulu. Nah, revolusi Prancis datang dan enjwipe seluruh mindset itu. Konsep hak berubah 180 derajat, bukan lagi milik raja, gereja, atau bangsawan, tapi milik manusia sejak lahir. Ini radikal, revolusioner, dan jujur saja, cukup bikin kalangan bangsawan waktu itu shock berat seperti habis baca komentar warganet yang savage. Inti deklarasi ini sederhana, tapi powerful. Manusia dilahirkan bebas dan setara. Hak-hak dasar melekat pada manusia, bukan diberikan oleh penguasa. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Kalimat-kalimat ini kayak cheat code moral yang ngubah aturan main dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa. Negara secara resmi mengakui bahwa rakyat bukan subjek, bukan properti raja, tapi warga negara, manusia dengan hak politis, hukum, dan sosial yang tidak bisa dicabut hanya karena seseorang punya darah biru atau gelang bangsawan. Coba bayangkan betapa mind-blowingnya itu. Satu kalimat dalam deklarasi bahkan menyatakan, hukum adalah ekspresi dari kehendak umum. Ini kalimat yang kalau disampaikan ke monarki absolut bakal bikin mereka tersedak anggur. Soalnya maknanya jelas. Rakyatlah yang menentukan hukum, bukan raja. Dan bagian terbaiknya, deklarasi ini menegaskan bahwa pemerintah bukan penguasa, tapi penjaga hak rakyat. Kalau pemerintah gagal, rakyat berhak mengganti. Dari perspektif zaman itu, ini hampir terdengar seperti stand-up komedi politik yang terlalu berani. Hal yang bikin deklarasi ini makin keren adalah ia tidak cuma bicara hak politik, tapi juga hak kemanusiaan dasar, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, keadilan hukum yang sama bagi semua, dan hak untuk melawan penindasan. Semua ini kemudian jadi pondasi bagi konstitusi modern di seluruh dunia. Yang dulu dianggap hak istimewa, sekarang jadi hak universal. Yang tadinya cuma dimiliki bangsawan, sekarang melekat pada setiap manusia yang wayailahet. Gak perlu garis keturunan, gak perlu gelar, gak perlu koneksi ke istana. Singkatnya, deklarasi ini adalah pernyataan publik bahwa martabat manusia lebih tinggi dari kekuasaan. Ini adalah momen ketika dunia politik tiba-tiba sadar, wah, ternyata manusia itu punya hak bawaan, bukan sekadar pawn dalam catur kekuasaan. Transformasi konsep hak ini bukan cuma mengubah Prancis, tapi seluruh dunia, Amerika Latin, Eropa, bahkan Asia. Hampir semua gerakan politik besar abad 19-20 mengambil inspirasi dari semangat deklarasi ini. Revolusi Prancis mungkin chaos, tapi dari kekacauan itu lahir satu gagasan yang jadi pondasi demokrasi modern. Hak manusia adalah milik manusia, bukan hadiah negara. Kalau 3 bab sebelumnya adalah pemanasan intelektual, maka bab ini adalah titik ketika seluruh sistem sosial Prancis akhirnya crash total. Feodalisme, sebuah sistem tua yang udah kayak Windows XP, dipaksa jalan di laptop 2025, akhirnya tumbang. Dan dari reruntuhannya lahir satu identitas baru, yang sampai hari ini jadi pondasi dunia modern, citizen atau warga negara. Sebelum revolusi, feodalisme itu bukan cuma struktur ekonomi, itu cara hidup. Bayangin kamu tinggal di dunia di mana orang penting bukan yang kerja keras atau punya kompetensi, tapi yang kebetulan lahir dari keluarga yang punya gelar panjang kayak password wifi. Petani dan rakyat biasa terikat pada tanah, pada tuan tanah, dan pada kewajiban-kewajiban yang kadang absurd, mulai dari bayar pajak gandum, pajak pernikahan, sampai pajak oven desa. Iya, oven. Mau bikin roti aja harus bayar. Posisi rakyat itu jelas. Mereka bukan individu merdeka, tapi bagian dari properti sosial. Identitas mereka melekat langsung pada hierarki feodal. Kalau didramain, sistem ini tuh basically bilang, kamu lahir di bawah saya, kamu hidup di bawah saya, kamu mati pun masih di bawah saya.
ngajak debat, silakan, tapi siap-siap diusir, dipenjara, atau dicap pemberontak. Tapi semua itu berubah drastis pada malam 4 Agustus tahun 1789. Malam paling dramatis dalam sejarah legislatif Prancis. Para bangsawan dan pendeta yang biasanya super pelit soal hak istimewa, tiba-tiba ngedrop semua hak feodal mereka. Dan bukan cuma 1-2 hak, tapi seluruh paket lengkap, pajak tradisional, keistimewaan hukum, monopoli tanah, bahkan hak-hak aneh versi abad pertengahan. Dalam satu malam, feodalisme dipreteli habis-habisan. Seperti aplikasi bloatware yang akhirnya di-uninstall permanen, momentum itu mengubah segalanya. Rakyat biasa, yang sebelumnya cuma kawula, perlahan berubah menjadi individu yang bebas. Status sosial nggak lagi ditentukan oleh kelahiran, tapi oleh kualitas manusia sebagai manusia. Sistem hierarkis yang kaku hancur, dan bersamaan dengan itu, lahir satu konsep baru yang radikal. Citizen. Citizen bukan sekadar label, itu status politis yang revolusioner, karena untuk pertama kalinya, manusia dianggap setara di depan hukum. Setiap orang punya suara dalam pemerintahan. Hak bukan hadiah, tapi properti moral bawaan sejak lahir. Individu punya tanggung jawab kolektif terhadap negara. Identitas citizen ini mengganti paradigma lama yang feodal. Kalau sebelumnya hubungan sosial adalah atasan bawahan, kini berubah menjadi rakyat negara. Bukannya perfecto ya. Revolusi juga banyak chaosnya, tapi fondasinya kokoh. Negara ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Yang lebih menarik, identitas citizen memicu perubahan cara orang memandang diri sendiri. Rakyat yang tadinya cuma pengikut, mulai sadar bahwa mereka punya peran dalam sejarah. Ini ibarat main game yang tadinya kamu cuma NPC, tapi mendadak dapat misi utama. Dan begitu rasa percaya diri itu tumbuh, nggak ada jalan kembali, konsep citizen juga menular cepat ke seluruh dunia. Amerika Latin, Italia, Jerman, sampai kolonial Asia ikut terinspirasi. Identitas baru ini memberi manusia bahasa baru, bahasa kesetaraan, partisipasi, dan hak yang tidak bisa ditawar. Singkatnya, feodalisme tumbang, karena rakyat berhenti merasa sebagai objek, dan identitas citizen lahir, karena rakyat mulai melihat diri sebagai subjek sejarah. Bab ini adalah titik balik Saut Masyarakat. Prancis menghapus masa lalu yang hierarkis, dan memasuki dunia baru di mana manusia berdiri sebagai individu dengan hak penuh dan martabat yang setara. Kalau revolusi Prancis itu film, maka bab ini adalah bagian ketika plotnya expand jadi cinematic universe. Soalnya setelah Prancis berhasil reset struktur sosial dan politiknya, ide-ide revolusi itu nggak betah diam di dalam negeri. Mereka kabur ke luar negeri, menyebar ke benua lain, dan menciptakan efek domino yang bikin seluruh dunia ikut panas dingin. Intinya, apa yang terjadi di Paris, nggak tinggal di Paris. Ini bukan Las Vegas. Begitu kata-kata sakral Libert, Galet, Fraternite keluar dari mulut revolusioner. Dunia seperti kena notifikasi massal. Update, ideologi baru tersedia. Mau dong Ludi. Dan surprise, banyak negara ngeklik yes tanpa pikir panjang. Eropa. Panik, terinspirasi, atau dua-duanya sekaligus. Eropa waktu itu kayak tetangga yang lihat rumah sebelah kebakaran, tapi di satu sisi malah mikir, kok keren juga ya. Monors Eropa awalnya panik berat. Mereka takut rakyat di negara mereka ikat-ikatan, ngamuk, dan bilang, kalau Prancis bisa jatuhin bangsawan, kenapa kita enggak? Di sisi lain, kelas menengah dan intelektual di seluruh Eropa justru excited. Revolusi Prancis memberi mereka bukti empiris bahwa sistem lama bisa digulingkan. Gerakan liberal di Italia, Jerman, Polandia, hingga Belanda menemukan oksigen baru, khusus di Eropa Timur. Ide revolusi itu ibarat wifi gratis, diakses sembunyi-sembunyi tapi menyebar cepat. Amerika Latin. Revolusi, copy, edit, paste. Di Amerika Latin, tokoh-tokoh seperti Sim and Ball far literally membaca karya-karya, pencerahan dan deklarasi hak asasi manusia sebagai panduan praktis. Mereka bilang, kalau rakyat Prancis bisa mengambil kembali negara mereka dari raja, kami juga bisa mengambil tanah kami dari kolonialis Spanyol dan Portugis. Revolusi-revolusi besar di Amerika Latin itu bukan sekadar gerakan kemerdekaan, tapi adopsi langsung dari blueprint
Revolusi Prancis. Pemerintahan Republik, kesetaraan hukum, penghapusan hak istimewa keturunan. Jadi bisa dibilang Prancis menanam benih. Amerika Latin panen besar-besaran 3. Dunia Islam dan Timur Tengah. Inspirasi yang perlahan tapi masuk walaupun penyebarannya nggak secepat di Eropa dan Amerika. Ide revolusioner Prancis juga sampai ke Mesir, Kesultanan Utsmani, dan wilayah Timur Tengah lainnya. Napoleon sempat membawa serta gagasan-gagasan modern saat menginvasi Mesir. Dan dari sana diskursus tentang modernisasi politik mulai masuk. Tokoh-tokoh reformis Ottoman bahkan meminjam ide citizenship dan konstitusionalisme dari model Prancis untuk memodernisasi negara yang waktu itu sudah mulai ngos-ngosan menghadapi tekanan global. 4. Efek pada kolonial Asia dan Afrika. Kesadaran baru terbentuk koloni-koloni Eropa di Asia dan Afrika mulai melihat bahwa kekuasaan kolonial bukan sesuatu yang sakral. Para intelektual lokal menemukan bahasa baru untuk menjelaskan kenapa mereka berhak atas kemerdekaan dan martabat. Revolusi Prancis memberi mereka senjata ideologis. Kebebasan adalah hak alamiah setiap manusia. Movements di India, Filipina, Mesir, hingga Indonesia akhirnya ikut terpengaruh oleh semangat kesetaraan dan anti-feodalism yang diperkenalkan oleh revolusi ini. Meski kadang lewat rute yang panjang dan berliku. 5. Penyebaran ide politik modern, partai, konstitusi, dan negara warga setelah revolusi. Konsep-konsep berikut mulai terlihat di mana-mana. Partai politik, pemerintahan parlementer, konstitusi tertulis, pemisahan kekuasaan, dan identitas warga negara. Ini kayak fitur-fitur yang diadopsi banyak negara karena terbukti lebih kompatibel dengan dunia modern. Dunia yang tadinya didominasi monarki absolut mulai berubah jadi patchwork negara modern yang berorientasi pada hukum, hak, dan rakyat. 6. Efek spiritual. Dunia menyadari bahwa rakyat bisa melawan. Pengaruh paling signifikan dari revolusi Prancis bukan cuma dokumen atau sistem politiknya, tapi pesan moralnya. Rakyat kalau bersatu dan punya visi bisa ngereset negara. Dan pesan ini menggema dari benua ke benua, menginspirasi pejuang kemerdekaan, kelompok pembaru, kaum intelektual, dan rakyat jelata. Kesimpulan, Prancis meledak. Dunia berubah. Pengaruh internasional revolusi Prancis itu bukan sekadar efek samping, itu fenomena global. Ia mengubah cara manusia melihat kekuasaan, hak, dan diri mereka sendiri. Bahkan negara-negara yang anti-revolusi pun akhirnya harus mengadopsi beberapa ide ini demi bertahan. Singkatnya, revolusi Prancis bukan cuma revolusi nasional, itu revolusi peradaban. Satu negara bereaksi terhadap ketidakadilan, dunia ikut bergeser. Kalau di bab sebelumnya kita sudah lihat bagaimana rakyat Prancis akhirnya melek hak. Di bab ini, kita masuk ke sebuah fase yang jauh lebih teknis tapi nggak kalah dramatis. Kelahiran politik modern. Dan percaya atau enggak, apa yang hari ini kita anggap biasa banget, kayak partai politik, sidang parlemen yang ributnya kayak grup WA keluarga, sampai ritual rutin rebutan kursi kekuasaan, itu semua punya akar yang sangat kuat dari revolusi Prancis. Bayangin, zaman sebelum revolusi, politik itu semacam klub eksklusif, cuma bangsawan dan orang-orang tertentu yang boleh masuk. Publik, rakyat biasa, mereka cuma dapat kursi penonton, atau lebih tepatnya bahkan gak dianggap penonton, cuma figuran yang gak punya dialog. Tetapi begitu Bastille runtuh dan ide kesetaraan menyebar, politik tiba-tiba berubah dari ritual kerajaan menjadi arena publik. Semua orang kini merasa punya saham dalam urusan negara. Salah satu transformasi paling penting adalah lahirnya konstitusi modern. Untuk pertama kalinya, negara tidak berdiri berdasarkan kehendak raja, tapi berdasarkan sebuah dokumen rasional yang menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Ini ibarat dunia baru di mana negara punya terms dan conditions, dan pemerintah harus klik setuju sebelum beroperasi. Walau praktiknya kadang ya tetap banyak yang di-skip, kayak kita baca syarat layanan aplikasi, tapi tetap saja, ide bahwa kekuasaan harus dibatasi adalah monumental. Lalu muncul parlemen,
sebuah ruang yang awalnya dimaksudkan sebagai tempat beradab, walau cepat berubah jadi forum debat yang tingkat emosinya kadang mengalahkan acara gosip infotainment. Disinilah perbedaan ideologi mulai kelihatan. Mereka yang konservatif, yang moderat, yang radikal. Dan karena manusia cenderung suka berkelompok mirip anak kuliahan yang bikin geng meja kantin, mereka mulai membentuk fraksi, lalu berkembang menjadi partai politik. Ngumpul, bikin agenda, lempar wacana, adu strategi. Politik modern lahir dari dinamika ini. Pertarungan gagasan, bukan sekadar garis keturunan. Pentingnya partai bukan cuma soal rebutan kekuasaan, tapi soal menyediakan platform ide. Tanpa partai, politik cuma jadi kumpulan suara individual yang tercerai-berai. Dengan partai, ide bisa dibingkai, dikampanyekan, dan diwujudkan lewat program konkret. Bahkan istilah kiri dan kanan dalam politik hari ini yang sering bikin timeline panas berasal dari susunan kursi di parlemen revolusioner. Literally cuma karena siapa duduk di mana, tapi dampaknya tahan berabad-abad. Kadang sejarah tuh absurd, tapi ya begitulah hidup. Dan semua inovasi ini menciptakan model negara modern. Negara yang diatur hukum, dipimpin oleh institusi, dan dikontrol oleh mekanisme checks and balances. Bukan lagi satu orang yang pegang semua tombol, tetapi sistem yang memisahkan kekuasaan agar tidak ada satu pihak yang bisa ngecit. Hal yang hari ini kita anggap fundamental, pemilu, perwakilan, kabinet, lembaga yudikatif, semua mendapatkan pijakan konkret setelah revolusi Prancis. Memperkenalkan ide bahwa negara harus beroperasi lewat rasionalitas, hukum, dan partisipasi warga. Namun tentu, semuanya tidak mulus. Ada persaingan ide, konflik berdarah, dan eksperimen politik yang kadang berhasil, kadang kacau total. Tapi justru dari kegamangan itu, dunia belajar tentang kenapa konstitusi harus stabil, kenapa parlemen perlu prosedur, dan kenapa partai harus berkompetisi secara damai, bukan secara fisik. Walau sampai sekarang, di beberapa negara, adu mulut masih bisa upgrade jadi adu kursi. Ya namanya juga manusia pada akornia. Bab ini menunjukkan bahwa revolusi Prancis bukan cuma mengubah siapa yang memegang kekuasaan, tapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Dari kekuasaan turun dari langit, menjadi kekuasaan yang dibangun lewat suara publik. Dari kerajaan yang absolut, menjadi negara yang prosedural. Dari rakyat yang pasif, menjadi warga negara yang aktif. Kalau dunia hari ini terasa ramai politik, percayalah, itu semua adalah warisan sebuah revolusi yang berani membongkar panggung lama dan membangun arena baru bagi publik. Dunia politik modern, dengan segala dramanya, lahir dari mereka. Ketika revolusi Prancis meledak, yang berubah bukan cuma bangunan politik atau struktur negara, tapi juga cara manusia memandang dirinya sendiri. Ini yang sering luput dari perhatian. Revolusi itu bukan cuma tentang gilatin, raja kabur, atau rakyat ngamuk, tapi tentang metamorfosis budaya yang mengguncang fondasi cara berpikir manusia. Kebib yang dulu cuma bahan omongan filosof dan pujangga semacam quotes estetik yang disimpan tapi jarang dipraktikkan, tiba-tiba jadi sesuatu yang harus dirasakan, dipertahankan, dan dihidupi. Sebelum revolusi, hidup itu udah kayak paket default. Kamu lahir sebagai petani, ya kamu mati sebagai petani. Kamu lahir bangsawan, ya hidupmu lurus-lurus aja tanpa harus mikirin piring makan besok. Kebebasan saat itu lebih mirip konsep mistik ketimbang realitas sosial. Tapi setelah ID di pencerahan, membakar imajinasi publik, dan revolusi Prancis meratakan struktur lama, manusia mulai bertanya, kalau kita sama-sama manusia, kenapa ada yang lebih manusia dari yang lain? Pertanyaan itu jadi benih perubahan budaya yang besar. Masyarakat mulai membangun narasi baru tentang subjek manusia. Bukan lagi makhluk yang tunduk pada hierarki, tapi individu dengan kehendak, aspirasi, dan hak untuk menentukan nasib. Kebebasan berubah dari sekadar mimpi menjadi prinsip eksistensial. Dan lucunya, perubahan ini gak cuma muncul dalam teks-teks akademik atau pidato pejabat revolusioner. Ia merembes masuk ke seni, sastra, mode, sampai gaya hidup. Orang-orang mulai menulis novel yang tokohnya bukan bangsawan, tetapi orang biasa. Teater tidak lagi cuma pertunjukan aristokrat, tetapi ruang publik yang menampilkan perjuangan dan emosi rakyat. Musik bertransformasi dari simbol kemegahan istana menjadi ekspresi individual, penuh gairah
dan drama. Bahkan cara orang berpakaian berubah. Simbol bangsawan yang ribet-ribet itu diganti pakaian lebih sederhana. Seolah masyarakat bilang, kami bukan ornamen kerajaan, kami warga negara. Yang paling menarik adalah bagaimana kebebasan berubah dari sekadar konsep politik menjadi gaya hidup. Orang mulai merasa berhak untuk berpikir sendiri, punya opini sendiri, dan memutuskan arah hidupnya sendiri. Kalau dulu yang menentukan banner sela adalah raja, sekarang ukuran moral mulai dipindahkan ke rasionalitas individu. Ini melahirkan debat budaya kritik. Bahkan budaya nggak mau nurut kalau alasannya nggak masuk akal. Sesuatu yang sampai hari ini masih relevan. Misalnya ketika orang ngebantah aturan aneh di kantor karena nggak make sense. Itu sebenarnya gema kecil dari revolusi budaya kebebasan. Tentu saja, ini bukan berarti semua orang langsung memahami kebebasan dengan benar. Banyak juga yang salah paham, menganggap kebebasan berarti bebas sebebas-bebasnya, kayak hidup tanpa traffic light. Tapi di titik itu, manusia mulai menyadari bahwa kebebasan juga punya prasyarat, tanggung jawab, kesetaraan, dan kesadaran kolektif. Kebebasan bukan hanya boleh melakukan sesuatu, tapi kesanggupan memilih dengan nalar. Revolusi Prancis seperti memberi manusia kaca baru untuk melihat dunia, bahwa kebebasan bukan hadiah, tapi proses yang harus terus diperjuangkan. Ia bukan status, tetapi perjalanan, bukan atribut, tetapi interpretasi baru terhadap hidup. Perubahan budaya ini membentuk manusia modern, individu yang sadar dirinya punya suara, punya ruang untuk menentukan arah hidup, dan punya alasan untuk melawan ketika keadilan dilanggar. Kehadiran konsep kebebasan individual menjadi semacam operating system baru bagi masyarakat dunia. Dan jujur aja, kalau hari ini orang sering bilang gua mau bebas, itu sebenarnya sisa resonansi dari revolusi Prancis. Kebebasan yang dulu cuma slogan kini menjelma menjadi norma. Sebuah cara manusia memahami dirinya sebagai agen, bukan objek. Dengan kata lain, revolusi Prancis tidak hanya mengubah sistem, ia mengubah cara manusia memaknai dirinya sendiri. Itulah revolusi yang sesungguhnya. Mari kita jujur sebentar. Membayangkan dunia tanpa revolusi Prancis itu kayak membayangkan internet tanpa meme. Secara teknis mungkin ada, tapi auranya bakal beda banget. Dalam bab terakhir ini, kita masuk ke wilayah spekulasi historis yang agak nakal. Apa dunia modern tetap muncul kalau revolusi Prancis nggak pernah meledak? Jawabannya, ya, mungkin iya. Tapi jalannya bakal jauh lebih lambat, lebih berliku, dan mungkin sedikit lebih membosankan pertama-tama. Kita harus sadar kalau ide yang meletup di revolusi Prancis sebenarnya sudah berputar di Eropa lewat para filsuf. Hans, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, mereka sudah seperti influencer intelektual yang mereview kegagalan absolutisme jauh sebelum rakyat naik pitam. Jadi mungkin pada akhirnya perubahan memang akan terjadi. Tapi perubahan tanpa revolusi Prancis mungkin bakal seperti update software yang ditunda-tunda, lambat, setting chaotic, dan sering not responding. Kenapa? Karena Prancis bukan negara kecil yang kalau goyah nggak ada yang peduli. Ia adalah pusat gravitasi budaya politik Eropa. Ketika ia runtuh dari sistem lama, negara lain ikut panik, mikir ulang, atau bahkan terinspirasi. Bayangkan kalau itu semua nggak terjadi. Inggris mungkin tetap melaju dengan model konstitusinya. Amerika sudah punya Declaration of Independence. Tapi Eropa daratan bisa jadi masih berkutat antara kita mau reformasi kecil atau ya udahlah, biar raja yang atur. Tanpa ledakan di Prancis, momentum global untuk memodernisasi negara bisa jauh lebih lemah. Lalu bagaimana dengan konsep hak asasi manusia? Tanpa revolusi Prancis, mungkin deklarasi hak tetap muncul, tapi dalam versi yang lebih elitis. Tidak ada dokumen dramatis seperti Declaration des Droits de l'Homme Adu. Citoyen yang ngegas dengan statement hak itu milik manusia, bukan pemberian raja. Dunia bisa saja baru sadar soal hak universal setelah perang besar lain, atau bahkan tragedi kolosal. Baru orang bilang, oh ternyata manusia harus diperlakukan setara. Ya, dan jangan lupa, revolusi Prancis mempopulerkan konsep citizen. Tanpanya, mungkin orang masih lama terjebak dalam identitas feodal, buruh, bangsawan, rohaniawan. Identitas warga negara yang egaliter, rasional, dan punya suara politik bisa jadi baru muncul bertahap
Mungkin melalui industrialisasi atau revolusi sosial lain, tapi pasti nggak semasif itu. Bagaimana dengan politik modern? Tanpa revolusi Prancis, mungkin dunia tetap menemukan parlemen dan konstitusi, tapi tidak dengan skala dan intensitas yang menyebar begitu cepat. Demokrasi bisa saja tetap muncul, tapi versi mini, terbatas di beberapa negara, tanpa gerakan internasional besar. Negara-negara di Amerika Latin mungkin gak akan dapat inspirasi langsung dari Prancis. Nasionalisme bisa jadi lahir, tapi mungkin dengan karakter yang berbeda, kurang ideologis, lebih pragmatis. Meme politik kiri kanan pun mungkin gak ada, setidaknya bukan dari tata letak kursi di Paris. Bahkan, istilah republik bisa jadi punya reputasi berbeda, mungkin lebih eksperimental, tidak seprestisius yang ditinggalkan Prancis pasca revolusi. Namun tentu, sejarah itu bandel. Kadang, ide tetap mencari jalannya. Revolusi Prancis mempercepat sejarah, bukan menciptakannya dari nol. Tanpa revolusi itu, dunia modern mungkin tetap lahir. Tapi seperti film yang diputar dalam resolusi rendah, tetap bisa ditonton. Tapi feel-nya beda, pengaruhnya lebih kecil, dan efek globalnya tidak sehebat timeline kita sekarang. Jadi, apakah dunia modern tetap akan muncul? Jawaban paling jujurnya, iya. Tapi apakah ia akan seberani, seberisik, dan seprogresif dunia yang dibentuk revolusi Prancis? Belum tentu. Revolusi Prancis bukan sekadar episode sejarah. Ia adalah tombol fast forward bagi modernitas. Tanpanya, kita mungkin masih mencapai tujuan yang sama. Butuh waktu lebih lama, lebih banyak trial and error, dan mungkin tanpa drama epik yang bikin sejarah terasa hidup. Dan jujur saja, tanpa drama Prancis, sejarah bakal jauh lebih hambar. Revolusi Prancis bukan cuma drama sejarah penuh teriakan Libert sambil lempar meja, tapi titik balik yang bikin dunia modern punya bentuknya sekarang. Hak asasi jadi universal, rakyat jadi citizen, politik jadi arena publik, dan konsep kebebasan berubah dari dongeng menjadi realitas sosial. Intinya, revolusi ini adalah riset sistem yang bikin manusia sadar bahwa hidup nggak harus tunduk pada hierarki kuno yang absurd, dan kalaupun tetap tunduk, setidaknya sekarang kita bisa protes dengan elegansi intelektual atau minimal sambil ngopi. Kilatin bekerja lebih efisien daripada birokrasi modern. Kalau kamu suka bahasan sejarah yang renyah tapi tetap berbobot, mampir ke channel ini. Kita bedah ide, peristiwa, dan tokoh tanpa bikin kepala meledak seperti well, you know. Kesimpulannya, tanpa revolusi Prancis, dunia tetap maju. Tapi dengan speed seperti wifi gratis di taman kota, jalan sih, tapi ngeselin.